Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Tapi di luaran sana bilang, masa RDAY sedekah dipaksa. Gue gak mau ribut, ngapain orang ada di Al-Quran. Itu kan yang ngomong karena dia gak baca Quran. Ada bos di Al-Quran. Di beliau sedekahnya malah ekstrim ya. Kalau sedekah yang ini kan 1/10 ya, persepuluhan, 10% dari penghasilannya itu pokoknya 10. Kalau kita 2,5%, makanya nggak berlaku di RDAY, nggak ada. Mana ada privat paksa sedekah Ada. gratis, nggak ada. Paksain dulu suruh sedekah 2 juta, gue maunya pulang dari sini harus terkabul. Malah kalau yang ekstrim 10 juta. Lebih ekstrim lagi 100 juta. Karena gue mau lu cair 10 miliar. Ini cair 10 miliar gratisan. Mana ada. Di Ali Imran 134 itu, siapa sih orang kalau kita mau hajat dikabulkan Allah pasti ingin dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apapun hajat kita pasti Allah kabulkan. Siapa yang dicintai Allah? Salah satunya. Innalladzina yunfikuna fissarra'i wadh-dharra'i. Sungguh pasti. Ini inna, beda dengan yang tadi. Qad artinya sama. Buka di ini. Inna sungguh. Qad artinya juga sungguh. Tapi tingkatannya sudah inna umum biasa. Innalladzi. Sungguh pasti orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan fissarra'i wadh-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun Sempit. Nah, ini menjadi evaluasi kita juga. Terangin bos, lapang tuh kayak gimana, sempit kayak gimana? Saat kerupuknya lagi rame, banyak, tuh lapang, rezekinya banyak, bisa jadi saat itu sedekahnya tidak lapang gitu. Rezekinya lapang tapi sedekahnya tidak lapang. Justru dengan rezeki lapang kita juga sedekahnya harus double. Banyak. Karena kalau kita tidak tolak balaknya dengan sedekah, kita semakin besar, anginnya kan semakin, tiupannya semakin kenceng, godaannya semakin banyak. Nah itu gimana tolaknya? Tolaknya dengan diganjel. Nah kalau ini gelinding, ibarat ini balak gangguan yang mengganggu kita, tidak kita ganjel sama sekali, blong, jatuh. Diganjel cuman hanya kecil, sekedarnya doang. Lilinnya, nah, sekedar saja. Pakai lilin, kelindes lilinnya, jatuh lagi. Nah, mesti diganjel pakai itu tuh, yang, no. Kasih lihat dulu, dia belum lihat. Nah. Ganjelnya pakai gini. Itu, tuh, bas, mantap. Setannya sudah nggak bekerja. Nggak bekerja, dia udah ngangkat kaki. Prestasi tertingginya setan itu memisahkan rumah tangga. Dia sudah pakai mahkota. Makanya kita dari bawah gimana caranya nih ekonomi jangan sampai pada jatuh. Dan kebetulan rata-rata orang Indonesia adalah kelilit utang. Boleh lahirnya Islam tapi udah dewasa pada utang. Nah saya mau utangnya kita lunasin. Saya udah bilang utang kita lunasin. Tapi jangan nggak pakai syarat Pak Haji. Ya udah syaratnya sifat 18 dihilangin. Kita kasih bonus 1 miliar. Atau 10 miliar. Ya oke. Baca Quran 12 juz. Begitu. Jadi nggak usah nyari. Udah dari kita aja. Soalnya kalau bapak dan ibu utang sampai meninggal. Tidak akan mencium baunya surga. Boro-boro masuk surga. Nggak nyium. Lanjut bos. Sedikit lagi. Ya jadi sedekah penutupnya. Kemana sedekahnya? Anak yatim. Coba lo cariin di Al-Quran tuh. Jadi kita pakai. Kita kebanyakan sedekahnya kemana Bu? Pak ayo. Ke ibu yatim. Nggak boleh. Harus ke anak yatim.
Karena kan ada syaratnya, usap kepalanya, cium keningnya. Nah kalau ke ibu yatim kan ibu yatim, Pak Haji syaratnya mana? Aduh, menang banyak ibu yatim. Kita yakinnya harus nambah. Kita ambil surat yang selalu kita baca saat kita sholat. Surat Ad-Duha. Itu ada, ambil satu ayat. Wa wajadaka ailang fa'aghna. Apabila kalian dalam keadaan seperti sekarang ini, apa itu? Kekurangan, kurang-kurang, miskin, gitu kata Allah kan? Fa'aghna. Maka aku, kata Allah, yang mengkayakan, mencukupkan. Kita harus yakin begitu. Tapi ada syaratnya? Ada, pasti ada syaratnya dong. Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Fala takhar. Maka terhadap anak yatim jangan kau sia-siakan. Kamu harus muliakan. Jadi kalau kita mau dikayakan oleh Allah, muliakan anak yatim. Caranya apa memuliakan? Tidak dengan sekedar Nyantunin, kasih jangan, bungkusan tiap Jumat, jangan. tapi bikin mereka itu selalu bahagia, Senang, ketawa. tertawa, gembira, Terpingkal-pingkal, ketawa. senang-senang sampai dia lupa dengan beban. Bebannya dia sebagai anak yatim. Lupa sampai dia. Makanya anak yatim di sini bos, kalau kita kasih KFC, tahu gak bos? Kardusnya nggak dibuang sama dia, dibawa pulang. Nanti di rumah diisi nasi, dibawa ke sekolahan. Padahal udah nggak ada ayamnya, cuma nasi doang. Tapi kotaknya KFC. Gue sampai nangis, gue kadang lihat. Ya Allah, kenapa dibawa pulang? Buat besok bawa ke sekolah Pak Haji. Ya Allah. Ya udah besok dikirimin lagi. Makanya anak yatim setiap hari Kamis malam Jumat, gue bikin acara salawatan. Jumat malam Sabtu gue bikin api unggun. Hari Sabtu gue bikin lomba-lomba di sawah. Naik odong-odong. Hari Minggu gue ajak ke kolam renang naik odong-odong. Yang gede-gede kira-kira SMP gue bikin namanya rias penganten. Jadi wajah gue beli. Peralatannya nggak murah bos. Padahal kita udah belanja ke ASMK. Makanya pas di ASMK, wah Pak Haji Dwi kata gitu. Saya kan tamunya Pak Haji tahun 2000. Namanya Agus Kosmetik, toko Agus Kosmetik. Wow, pasien gue dari tahun 2000 bos, sekarang udah 2026. Toko Agus Kosmetik, toko kosmetik. Ya udah kita belanja tadi, habis belanja hampir 52 juta. Buat anak-anak beli pensil buat alis. Seneng kan? Lo lihat di YouTube tuh, dia seneng dandanin. Yang menang siapa? Yang laki bos. Ya kan? Namanya siapa tuh yang gak bisa ngomong? Galuh. Jadi ada Pak tamu RDAY, bisu gak bisa ngomong. Malah dia juara 1 ngerias wajah bos. Namanya Galuh. Dapat hadiah dari kita. Karena dia ngelukis alisnya pinter bener Nata. Padahal kan gagu gak bisa ngomong anak yatim kita. Makanya kata tadi pelatihnya, Pak Haji besok kita bawa lomba. Ya udah bawa aja lomba gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Kan waktu ngelukis kan mulutnya diem. Oh iya bener juga. Gak banyak komen. Coba lihat tamu Pak Haji yang banyak komen. Mana hasilnya? Oh iya. Memang mulutnya diam tapi tangannya ngetik. Nah sekarang biar Allah ngucapin kun fayakun, gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita nggak bikin takjub Allah. Sholat nggak tepat waktu. Ba'diyah qobliyah nggak dikerjain. Berjamaah bolong-bolong. Sifat 18 masih ada. Sedekah subuh recehan. Cuman 10.000, 5.000, gede-gede 50. Harus berapa Pak Haji? 100. Kok 100? Ibu pernah sekolah, bos pernah sekolah. Nilai tertinggi di sekolah berapa? 100.
Kita pakai nilai yang tertinggi. Mata uang rupiah tertinggi berapa? 100. Masa kita mintanya cair 10 miliar, sedekahnya gocap. Dia gocap. Apalagi kita keseringan 2.000. Masa 2.000 sama kayak bayar toilet. Atau gede-gedenya 10.000 dia nggak mau, gue mau cepet paksain. Dibel-belin kita makan sekali aja dulu. Tapi setelah kita udah lolos, lo lihat hasilnya. Harus pakai sedekah mata uang tertinggi. Kebetulan kita tinggal di Indonesia ya 100.000. Kalau kita di Amerika ya $100. Kalau kita di Arab Saudi ya 1.000 real. Ini kan enggak. Sedekah subuhnya 50.000. Janganlah. Emang ada Pak Haji yang sedekahnya subuhnya 20 juta? Banyak. Yang namanya paling atas kalau bos lihat daftar sedekah beranjak tuh dari atas namanya tuh. Standby terus. Rumah Sakit Azra. Kampus Jayabaya. Artis siapa tuh? Masih bisa baca tuh artis tuh nama-namanya. Ada Benu. Make up artis namanya Benu. Wow. Mandra. Maksud gue kayak gitu. Ini sedekah subuhnya 50.000. Dia lemes aja gue. Tapi giran cicilan mobil sebulan 7 juta. Cicilan mobil sebulan 3 juta. Bayar bunga pinjaman leasing aja sebulan 500.000. Aduh gue lemes. Iya betul. Janganlah bos. Dirikan kepada kita. Kalau kita nggak mau praktek yang tadi ada ayatnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Kata Allah. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Kata Allah. Keluar dari kolong langitku. Di Al-Quran itu gitu. Dan cari Tuhan selain aku. Wow diusir bos. Kita suruh nyari Tuhan selain aku. Kata Allah. Emang ada? Nggak ada. Udah aja kita tinggal patuh aja. Ya betul. Patuh. Jalanin. Patuh aja. Tinggalin di RDAY. Lo kesini bawa masalah. Dibawa pulang lagi. Kenapa dibawa pulang? Udah tinggal sini aja. Ntar gue ngopenin. Setelah apa? Utang Pak Haji. Ya udah sini. Jangan dipikirin lagi ya. Udah tinggal ya. Ini pulang dibawa lagi utangnya. Sayang Pak Haji buat koleksi. Oh goblok. Si goblok. Kalau itu kita ada di hati kita, beban kita tidak kita pikir, tidak kita komen, kita tidak ngeluh dengan beban-beban kita, maka kita akan ketemu ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Pasti bersama loh ya, bukan setelah. Tapi ini ayat yang luar biasa. Bersama kesulitan yang sekarang Anda hadapi itu ada kemudahan. Contoh. Jadi, Kan ini pernah sekolah semua. Contoh. Jadi kalau Bapak Ibu guru bikin soal Ujian. Itu ada jawabannya enggak? Ada. Pasti bersama soal itu ada kunci jawabannya. Siapa yang tahu kunci jawabannya? Guru. Guru. Makanya lo mesti deket sama guru. Les dong. Lo les gak mau sih. Jadi anak lo blow on. Kalau les kan dikasih tahu sama gurunya. Sayang ini kunci-kuncinya. Bohong gak lulus anak lo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue dulu begitu. Orang blow on tapi gue les. Jadi gue pinter. Kalau kita angkat tangan Allah pasti turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan Allah angkat tangan. Begitu aja bos. Jadi lo mesti pasrah. Legowo bener legowotnya total. Nanti Allahnya turun tangan. Kalau gue tanya Allah kenapa gak dilunasin? Kenapa gak dikasih modal? Orang dia masih turun tangan Ji. Biarin aja nunggu. Contohnya apa Allah? Tahu gak lo mobil-mobilan yang pakai baterai. Yang ada rodanya di tengah. Kapan balik ke kita? Kalau udah mentok tembok. Makanya kata anak gue. Papa mobilnya masuk kolong tempat tidur. Tenang sayang. Nanti kalau udah mentok dia balik lagi ke kita. Kok papa tahu? Kan papa pernah mentok. Jadi kalau belum mentok gak balik ke mobil. Masuk terus ke dalam apa? Kolong tempat tidur. Terus masuk muter. Tapi pas dia mentok. Tok. Ngek. Keluar dari tempat tidur. Tuh keluar deh. Oh iya kok papa pinter. Nah kan mantan-mantan kepentok. Jadi bapak dan ibu jangan sampai kepentok apa.
udah tahu ilmunya RDAY, udah langsung praktek aja, berbuat. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Kita kan enggak. Mikir. Komen. Ngeluh. Lah kapan mau ketemu terkabulnya? Saya nggak mau. Rubah. Kita udah tahu mindsetnya. Kenapa? Dasarnya di Al-Quran. Ayatnya ada. Dan itu kita baca kalau kita lagi sholat. Jadi kita sementara ini bacanya waktu sholat aja. Tapi nggak menghayati. Oh iya ya. Sebenarnya kehidupan kita ada di Al-Quran waktu kita sholat ya. Oh iya, gue udah mulai yakin. Pasti. Dan jangan nanya uang 10 miliar datangnya dari mana. Ya pasti dari Allah lah. Wasilahnya Pak Haji. Ya nggak boleh juga. Kan bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip. Emang kita benerin motor di bengkel recehan. Kalau bengkel recehan ya lo tungguin. Sambil benerin lo tungguin. Karena bengkel recehan. Sambil bantuin karena bengkel recehan. Tapi kalau misalkan lo ke bengkel autorest dealer, motor dimasukin, lo duduk di ruangan. Kasih teh botol, udah selesai. Memang mahal dikit tapi sempurna daripada bengkel recehan. Karena kalau bengkel recehan, lo dibilangin sama dia tuh. Anggap aja kita berobat ke kaki lima. Anggap aja kita berobat ke orang pinter. Apa kata dia? Syaratnya ada ya. Berani gak syaratnya? Iya betul. Tantangannya. Coba lo terangin sedikit aja biar dia anggap aja anak SD. Blow on-nya luar biasa. Iya, jadi kadang kita ini kalau nyari pelaris, pesugihan gitu ya, orang dari sana datang ke orang pinter itu pasti yang pertama ditanya adalah syaratnya berat, sanggup. Gak mikir itu, sanggup. Tuh jawaban. Kok Pak Haji gitu? Karena lo mantan-mantan dan gue pelakunya. Lo mantan, gue pelakunya. Iya betul ya? Iya. Lu ya pelakunya. Pokoknya ngikut. Masuk ke sungai, iya. Mandi di tengah laut pas Iya. terang bulan. Goblok. Di tengah terang bulan di Ancol mandi. Katanya gravita. Ya bagus juga sih. Mandi air garam. Kenapa nggak mandi pandan aja? Mandi garam kan lumayan. Beli garam berapa harganya? Emang gratis. Kalau pandan kan kita bisa nyolong. Ya maksudnya tetangga bilang minta pandan dong. Kalau garam memang ada yang nyolong? Nggak ada. Mesti beli loh. Beli garam kan banyak tuh di YouTube. Ya betul. Iya. Lanjut. Bahkan disuruh harus pakai mahar, harus pakai tumbal. Tumbalnya luar biasa, kadang dirinya sendiri Mau. istrinya, mau. anaknya, Mau. siapa saja yang diperjanjikan. Itu kadang nggak mikir panjang, siap saja. Semangatnya seperti itu. Kita ini sama Pak Haji diajari kita bersekutunya tidak sama setan. Kita bersekutunya langsung kepada Allah. Tanpa syarat. Syaratnya apa? Itu tadi semua. Yang diajarkan oleh Allah. Itu kita jalanin. Yang lama-lama sudah kita tinggalkan. Jangan diingat. Jangan diingat-ingat. Sekarang ke depan. Karena kita hidup kan di 3 masa. Masa apa saja? Masa kandungan, dunia, akhirat. Kita hidup itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sudah masa lalu. Jangan diingat-ingat. Iya. Masa kini. Yang kini. Yang kita hadapi. Yang kita sekarang syukuri, ini nih. Kita syukuri dan sok-sok ke depan. Itu. Kemarin karyawan sudah lupain. Sekarang. Mulai dari sekarang ini. Memulai ke depan. Yakinnya harus seperti itu. Contohnya gini Bu, Bapak. Kalau kita punya kulkas, barangnya kan habis isi kulkas karena dimakan anak kita, dimakan kita. Besok juga ngisi lagi. Jangan kita tanya, tadi siapa yang makan nih? Ayo. Tadi, ya Allah kata lo perhitungan bener lo sama orang rumah. Emang ada tante lo, ada keponakan, dibiarin aja ntar juga keisi lagi. Ini kita enggak, terus kita ngambek. Kulkasnya nggak diisi sampai hari ini. Emang ada? Tuh ada dong. Gak diisi lagi. Padahal yang ngabisin udah keluar.
Jadi korban. Nggak ada humor-humor. Mumpung ada momennya pas. Tadinya kulkasnya penuh, Bos. Sekarang udah pada kosong. Terus juga diisi lagi. Lanjut. Jadi apa caranya supaya kita ini memulai dekat sama Allah? Tadi Pak Haji sudah sebutkan, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, tiada kata lain kecuali ucap syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.